Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Martina Andriani. Nomor induk mahasiswa 2010411157 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang naluri beragama yang sebagaimana dalam materi yang sudah disiapkan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Idris Mahmudi selaku pengampu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Jember. Naluri beragama di antara puluhan orang-orang networker yang jutawan atau bahkan ada yang non-muslim itu mengadakan doa secara spiritual Islam dipanjatkan. Padahal acara dan komunitas tersebut bukan berorientasikan agamis, melainkan murni bisnis dan memberi spiritual motivation atau siraman rohani bernuansa islami pada semua karyawan mall tersebut. Pemandangannya unik dan memukau bagi kami karena semua karyawan wanita tanpa berjilbab dan hampir semua memakai rok mini. Namun, tetap dengan khusyuk mencoba mendengar dan memahami uraian kami. Spiritualitas tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dan kepercayaan tentang Tuhan merupakan bawaan manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi atau natur. Roger Tring, profesor filsafat dari The University of Warwick, Inggris, menegaskan bahwa pada masyarakat yang ateis pun, atau seperti Soviet Rusia, tetap tidak bisa menghilangkan unsur-unsur keagamaan, setidaknya dalam pengertian yang luas, sebagai belief system. Training spiritual yang diadakan di perusahaan melalui hasil-hasil riset ternyata membuat hasil produksi dan omset perusahaan itu makin meningkat. Hal ini karena substansi materi-materi dalam pelatihan spiritual yang meliputi tema kejujuran, amanah, menghargai waktu, kedisiplinan, semangat bekerja sebagai ibadah, dan kerjasama tim ternyata mampu memompa semangat yang berkorelasi dengan meningkatnya produksi. Sebaliknya, jika hak-hak privasi keagamaan dari para karyawan dikekang, semisal tidak ada waktu sholat dan istirahat yang resmi, serta tidak ada pembinaan mental spiritual keagamaan, membuat para karyawan mudah stres, tidak bekerja dengan sepenuh hati, dan bahkan mencuri-curi waktu atas nama melaksanakan kewajiban agamanya. Akibatnya, omset perusahaan justru menurun, karena spiritualitas berhubungan dengan pencarian makna dalam hidup dan mempengaruhi nilai-nilai serta keputusan. Perasaan manusia kepada yang gaib dimanifestasikan berupa persepsi kepada Tuhan sebagai misteri yang menakutkan tetapi menarik. Kapasitas spiritual menjadi modal penting kesuksesan yang oleh Dana Zohar diistilahkan sebagai spiritual capital. Kesuksesan yang bermakna adalah kesuksesan yang diperoleh seseorang dengan tingkat manfaat yang sangat besar bagi kehidupan individual dan komunitas. Spiritualitas bersifat universal, bersifat transteknik, transgeografis, transpolitik, transekonomi, dan tak ada pembatas antara satu manusia dengan manusia lain. Penelitian dalam bidang genetika menunjukkan bahwa kepercayaan pada Tuhan diturunkan secara genetis. Agama-agama langit secara tegas menyatakan bahwa manusia memang sudah dilahirkan membawa Tuhan dalam dirinya. Artinya, Tuhan itu bukan sesuatu yang berasal dari luar diri manusia. Tuhan ada di dalam diri manusia dan berada di sana sejak manusia dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan. Tuhan yang personal ini akan terasa kehadirannya terutama ketika manusia mengalami penderitaan, kehidupan yang syarat beban dan sulit dipecahkan, atau ketika manusia kehilangan arah. Pembicaraan tentang Tuhan adalah tema yang sangat menarik. Bahkan
Bagi mereka yang sama sekali tak mengerti soal Tuhan dan melaksanakan perintahnya, Tuhan akan tetap ada dan kehadiran Tuhan telah menjadi kebutuhan yang tak bisa diabaikan oleh manusia. Adanya Tuhan antara lain dibuktikan oleh adanya hati nurani alias suara hati atau alias intuisi. Jadi, amatlah jelas bahwa bertuhan dan beragama adalah naluriah yang tidak dapat dihilangkan atau dipisahkan dalam kehidupan manusia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.